minal masyayikh al-muhibbin. Ada lagi Abdullah bin Husain Balfaqih, kathir. Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada Abdullah bin Husain Balfaqih, salah seorang ulama besar, murid daripada Maula Butaiha, allamah, dikenal tentang keilmuannya. Ada Abdullah bin Husain Balfaqih ini yang dikenal wa Balfaqih alladhi fil fiqhi kal adhra'i wa fit tasawufi wal adab muttasi'i. Ada Balfaqih yang ini, Abdullah bin Husain Balfaqih, yang di dalam ilmu fikih menyamai al-Imam Adhra'i. Adapun dalam ilmu tasawuf dan ilmu adab lebih luas lagi keilmuan beliau. Beliau mengatakan dahulu, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba min ahli rasulillahi aktsaruhum wa al abi fadlin al akhyari wal khutaba. Itu diantara syair beliau. Saya kehilangan, katanya, saya kehilangan manusia-manusia pilihan. Siapa mereka? Orang-orang pilihan yang seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab, nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab. Kerjaannya itulah ilmu ya, dijumpai di atas mihrab, di atas sejadah, di mihrab, lagi zikir, lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku, lagi buka kitab, lagi ngaji, lagi dakwah, lagi ngajar, lagi belajar. Hadza syughluh, hadzal ulama, syughulnya begitu, kerjaannya mereka seperti itu. Ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi. Kalau malam kerjaannya nangis, sajjadu khalwatihi, sujud dalam tangisannya, dalam khalwatnya, min khaufi malikihi, karena takut kepada Allah Ta'ala, yasta'dhibu ta'aba, sesuatu yang kelihatannya susah, penat, capek, buat mereka manis. Kebanyakan, banyak di antara mereka dari keturunan ahli Rasulullah, wa min muhibbihim wa muwalihim, dan para pecinta dan peneladan mereka, baik itu dari al abi fadl al akhyar wa al khutaba, dan para ulama, para masyayikh, menjumlati Kiai Hamid, Kiai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana individu-individu tersebut adalah man idza ru'u dzikrullah, yang kalau kita lihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa zaman sekarang orang yang kalau kita lihat kita ingat kepada Allah Taala? Galil, nadir, sedikit sekali. Dan siapa gerangan di zaman sekarang orang-orang yang kerjaannya ilmu, kitab, zikir, enggak tahu dunia luar. Min jumlati hadza hatta beberapa masyayikhuna, guru-guru kita, enggak tahu nilai uang. Mata uang, nilai uang, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan. Beberapa di antara mereka nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri, nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Masya Allah, masyghul birabbih, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka para ulama tersebut, hadza Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kawin, baru menikah. Ketika menikah, paman beliau sekaligus gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir usil. Ini ulama besar. Abdullah bin Husain bin Tahir adalah guru daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya mufti Betawi zaman dulu, guru dari Habib Ali Kuitang, ulama besar. Ada Abdullah bin Husain sahibul majmu', itu beliau ketika ponakannya menikah, maka begitu diantar masuk sampai depan kamar pengantin, begitu mau tutup pintu dilemparkan kitab. Abdullah, syuf, ini ada kitab, masukin aja, taruh di kasur, begitu ditinggal. Begitu pagi harinya ditanya, namanya orang pengantin, bagaimana? Semalam udah selesai. Selesai apaan? Kata si istrinya, itu suami saya begitu masuk kamar lihat ada kitab, dia buka kitab. Nah, dia pikir ya mau baca selembar, asyik, baca lembaran kedua, lembaran ketiga, sampai subuh istrinya ditinggal, ditelantar. Ini pengantin. Buat mereka itu bahkan kitab lebih lezat daripada malam pengantin. Hadza wala'uhum bil ilm. Mereka terobsesi, tergila-gila dengan ilmu, sampai memang ada yang lebih lezat daripada ilmu tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum wa hakadha.
Inilah kecintaan mereka. Kan Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, salah seorang ulama besar, itu beliau mengultimatum setiap keluarga, setiap orang yang memiliki leluhur salaf dan bernisbat kepada orang-orang mulia dalam keilmuannya, dalam ketagwaannya, dalam kewaliannya. Beliau mengultimatum keluarga orang-orang mulia. Beliau bilang kepada mereka, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal kitab, tahu gagal kitab? Gagal menjadi orang yang ahli di dalam keilmuan. Kalau kamu gagal kitab, jangan menjadi orang yang gagal mihrab, ahli dalam ibadat, memakmurkan mihrab. Tapi kalau barang siapa yang gagal mihrab juga, kitab gagal, mihrab gagal, jangan jadi gagal adab. Tapi kalau udah tiga-tiganya, kitab, gagal mihrab, gagal adab, nah terus apa jadinya? Apa jadinya? Barusan kita mampir di Rembang, jumpa dengan Kiai Mustafa Busri, Gus Mus. Di antara pembicaraan kita itu, beliau mengutip ucapan Kiai Hamid, waladus saleh, saleh. Anaknya orang saleh, ya harus jadi orang saleh juga. Anaknya ulama harus jadi ulama juga, harus ikutin mereka, jalannya mereka. Kemudian kita ucapkan ada sebuah ungkapan yang diucapkan bi'abihi gitada adiyun fil karam faman yushabih abahu fama zalam. Adi bin Hatim dalam kedermawanan ngikut siapa? Ngikut ayahnya. Orang kalau diniru ayahnya, fama zalam, nggak bakalan keliru, nggak bakalan salah, nggak bakalan zalim. Nah sekarang kalau nyimpang dari jalan ayahnya bagaimana? Atau zalim, atau zalim. Kalau dia menyimpang dari jalan ayahnya, atau zalim, menyimpang dari jalan ayah dan leluhurnya. Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ta'rifun, itu beliau Al-Habib Salim Syatiri bilang, keturunan orang soleh punya 3 alternatif. Alternatif pertama, menjadi sabig, membalap lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari ayahnya, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari salafnya, membalap mereka. Siapa di antara para salaf kita yang membalap leluhurnya? Minhum al-faqih al-muqaddam, yang membalap leluhurnya. Di antaranya adalah Imam Abdullah al-Haddad yang membalap para leluhurnya, Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu banyak yang membalap para salafnya, lebih baik daripada salafnya di antara mereka, menjadi rujukan. Wa imma lahig, tidak bisa sabik, nggak bisa membalap mereka, paling tidak ngikut di belakangnya mereka, bermakmum kepada mereka. Itu alternatif kedua, saya ngikut jalannya mereka. Seperti ucapannya Sayyidina Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Saya mengikut kepada jalan leluhurku Ibrahim, Ishak, wa Ya'qub. Dan dari kalimat ini, dari ucapannya Sayyidina Yusuf yang dikutip oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalimat ini sebelum dia bilang abai Ibrahim, Ishak, Ya'qub, sebelum dia ngomong begini, dia dahulukan kalimat wattaba'tu, saya ngikut. Sebelum berbangga, ngikut. Kalau nggak ngikut, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Makanya Sayyidina Yusuf bilang, wattaba'tu, saya ngikut millata abai, jalan leluhurku Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Imam Al-Haddad waktu dalam syair beliau memuji tentang Ahlul Bait. Ahlu Baitul Mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiril syubihu bil anjumi zuhuri mithal ma qad jaa fi sunani safinun linajati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha fahumul qaumul ladzina hudu bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairi la ma qasadu ma'al qur'an fi garani lana khairul anami abu wa aliyun murtada hasabu ila subtan nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Pujian luar biasa. Terus di akhir qasidah dia bilang, "Tsumma la taghtar bin nasabi."
La wala tagna bikana abi wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi al-Sanani. Jangan pernah ghurur, tertipu dengan nasab saya. Laisal fata man qala abi. Jagoan bukan yang bilang bapakku, kakekku. Lah, kamu jadi apa? Habib Salim Syadri bilang 3 alternatif. Sabig, lahig, ngikut di jalannya mereka. Wa imma mahig. Apa itu mahig? Mengikis habis dari jalannya mereka, menyimpang dari jalannya mereka. Ada satu orang, dia bermimpi kakeknya, bermimpi ayahnya, kakeknya yang wali, yang ulama. Dia dalam mimpinya bilang, ya jad, ya abi, ya jadi, ni'mal ab, ni'mal jad anta. Sebaik-baiknya ayah adalah engkau, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Si kakeknya dalam mimpi itu anak bilang, na'am wa bi'sal walad anta. Ya, sebaik-baiknya kakek saya, ya betul. Tapi seburuk-buruknya keturunan ya kamu, nggak ngikut, menyimpang dari jalannya saya, nggak ngikuti saya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu orang salaman dengan Imamul Haddad Al-Mujaddid sahib Ratib. Ditanya, man hadza, siapa kamu? Bilang, anak fulan ibn fulan, saya fulan, anaknya fulan, ulama dan wali, cucunya fulan, cicitnya fulan, terus disebutin nasabnya dia. Imam Al-Haddad berkata kepada orang tersebut, ya waladi, kun mithal abik au jaddik au salafik, wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi maqsurah. Wahai anakku, jadilah kamu seperti bapakmu, seperti kakekmu, seperti salafmu. Kalau tidak ya kamu cuma jubah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong. Kosong. Begitu. Ya kayak ondel-ondel di pakaian besar, dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Hakadha. Ikuti jalan mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib sahibul Maulid bilang, hayyar bi'agli wa fi mithlih tahirul ugul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya bingung. Kalau ada orang mau bingung, ya bingunglah dalam hal ini. Ini kagak yang dibingungin, nih naik, nih turun. Begitu yang dibingungin, begitu harga naik, harga turun. Yang dibingungin urusan duniawi. Tahu gak bahwasanya ad-dunya hadza taba' lil akhirah. Kebocoran yang terjadi dalam perkara duniawi itu sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kalau akhirat kita nggak bocor, nggak bakalan bocor dunia kita. Tapi ketika terjadi kebocoran akhirat, terjadi juga kebocoran di dalam perkara dunia kita. Entah itu dalam perkara ekonomi, perkara keamanan, perkara politik, perkara kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara din. Begitu. Ada yaqul Al-Habib Ali, saya sumpek, saya stres, saya bingung, dan orang kalau ada mau sumpek ya dalam perkara ini. Kenapa? Yang saya sumpek, yang saya bingungkan, mailul furu'iz zakiyah, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Ketika keturunan suci, keturunan orang-orang mulia keluar dari jalan leluhurnya. Itu yang membuat saya gundah, itu yang membuat saya gelisah. Man la salak fi tariq ahli tahiyyah mudha'. Yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal bingung. Ini ucapan ini bukan hanya ditujukan, oh ini untuk habaib ahlil bait, lah, buat semua orang yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Jangan menyimpang dari jalan leluhur kita. Kalau leluhur kita orang gagal, ya udah cari pilihan yang lain. Kalau kakek moyang kita, istilahnya ini apa namanya, orang gagal atau telur busuk, dari semua telur yang ini bagus, yang ini busuk, ya jangan dipakai. Tapi kalau mereka bagus, produk unggul, produk mulia, ikut, teladani daripada jalannya mereka tersebut. Dibilang man la salak fi tariq ahli tahiyyah mudha'. Kalau enggak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal menjadi bingung dan bakalan tersesat. Fa ya furu'an nabi siru 'alal ittiba'. Wahai para keturunan nabi, pecinta mereka, jalan ngikut, ittiba', peneladanan. Enggak repot harus bikin yang baru, enggak usah ruwet, tapi lanjutkan, teruskan, sudah.
dalam jauharah fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani para salaf, keburukan di dalam itu mustahsanat, ibtida', berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika keluar dari jalan keburukan terjadi di situ. Sebab mereka para al-awwalin, para pendahulu kita, para salaf kita, mereka Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan kecerdasan yang lebih, dengan keilmuan yang lebih, dengan kebersihan hati yang lebih, dengan pandangan basirah yang lebih. Ikuti jalannya mereka, teladani jalannya mereka. Siru alal ittiba, tempuh di jalan peneladanan. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Langkah kaki kita letakkan sesuai langkah kaki mereka, jangan bergeser. Gadaman ala gadamin bijidin auza'i. Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf itu beliau cerita, yang cerita ke kita hadal Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri cerita begitu, dia bilang, syuf Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang sekali lagi ngikut jalan bersama ayahnya. Ayah beliau Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Ahmad bin Abdurrahman Allamah, begitu, yang dikatakan oleh para wali-wali di zamannya, wallah ma fil akwan mithal Ahmad bin Abdurrahman. Enggak ada ulama yang sekali berahmad bin Abdurrahman di zaman itu. Ada Imam Ahmad bin Abdurrahman